ya elah baru 2 kali aja udah ciut gitu. Gue udah 2 tahun nih ngalamin gitu. Jadi ya buat teman-teman tuh jangan berpikiran kalau mau sukses tuh instan gitu. Hai teman-teman Geng Kreatif, selamat malam. Ketemu lagi ya, malam ini di acara orasi obrolan inspiratif. Nah, Geng Kreatif, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi nih. Wow, halo. Nah, kalian pasti udah pada lihat ya poster yang kemarin kita pasang di Instagram. Jadi kita malam ini bakal ngobrol sama pria yang multi talenta. Jadi pria ini tuh kalau kita bilang bukan aktor biasa gitu. Nah, kenapa? Kenapa kok bukan aktor biasa? Karena pria satu ini itu multi talenta. Jadi selain model, kemudian juga menekuni aktor, kemudian juga suka fotografi ya. Kemudian juga sekarang ada bisnis di dunia kuliner. Oh, ini ada yang bilang kembaran saya. Oh, oke. Oke, nanti kita lihat ya apakah benar ini kembarannya Enrumi. Oke, nah. Jadi buat teman-teman, hari ini kita bakalan ngobrol sama Kak Dion Wiyoko. Yeay! Oke, pasti udah semangat banget ya. Buat yang cewek-cewek pasti udah, aduh, aku seneng banget nih sama Kak Dion Wiyoko, kayak Kak Dion Wiyoko. Dan yang cowok-cowok juga pasti bilang, wah ini kembaran aku nih. Oke. Oke, wah, oke, Micung. Oke, sip. Nah, jadi Kak Dion Wiyoko ini kita udah sering lihat ya, geng ya, di perfilman Indonesia. Kalau kalian udah pernah lihat filmnya Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar, kemudian Cek Toko Sebelah, kemudian ada juga film yang kemarin bagus banget tuh, Kak Dion Wiyoko menjadi Alan Budi Kusuma ya, di film Susi Susanti Love All. Nah, kepiawannya dalam dunia acting itu udah jago banget ya geng. Terbukti Kak Dion Wiyoko ini juga sudah pernah mendapatkan penghargaan untuk pemeran pria pendukung terfavorit di tahun 2017. Yeay, oke. Aku geng, ini ya sekarang aku langsung undang aja Kak Dionnya, nggak pakai lama. Halo. Halo malam. Halo Kak Dion. Halo, apa kabar? Baik ya? Baik, baik banget, sehat. Oke, thank you so much Kak Dion. Kita bakalan hari ini ngobrol-ngobrol. Kita hari ini kan di orasi ya, obrolan inspiratif. Dan pastinya selama 1 jam ke depan nanti ngobrol-ngobrol sama Kak Dion pasti menginspirasi teman-teman yang kreatifnya di rumah. Amin, mudah-mudahan ya. Sebelumnya aku mau say thank you dulu udah join di Creative ID IG Live ya. Iya, sama-sama udah ajak join. Ini kayaknya sih waktu itu awal mulanya gara-gara gue muncul di IG Live-nya yang waktu bintang tamunya Robert ya. Betul. Iseng-iseng godain si Robert malah jadi diajak bintang tamunya juga ini. Nah, diundang karena memang pas banget Kak Dion Wiyoko tuh sosok generasi muda yang menginspirasi anak-anak muda gitu. Pas banget pas kemarin nongol di interviewnya sama Ko Robert Haryanto ya. Iya. Oke, nah sebelum mulai, ini tadi pas banget aku juga mau nanya. Ini dari Agnes Paramadita nih. Kak, gimana nih selama PSBB? Sibuk ngapain aja di rumah? Wah. Wah, Sibuk apa ini nih, Kak Dion? hari ini sih, 2 hari ini sih lumayan sibuk banget gitu. Karena memang gue lagi mau pindahan rumah gitu. Jadi sebelumnya di apartemen, jadi 2 hari ini packing, beresin barang-barang, terus udah mulai kirim barang-barangnya. Jadi ya menyibukkan diri untuk ya menempati tempat tinggal yang baru. Nggak connect Oke. gitu. Iya. Oke. Wow, seru sekali. Berarti prosesnya sudah berapa persen kah untuk pindahannya? Ya habis ini sih tinggal unpacking aja sih gitu. Cuman kalau Tinggal unpacking aja. kalau ngomongin waktu sebelum-sebelumnya sih memang ya nggak begitu banyak kesibukan sih gitu ya. Memang ada beberapa aktivitas yang bisa dikerjain ya memang kayak lebih ke hobi aja sih gitu, masalah Iya. fotografi gitu. Terus ya masih suka nonton film di OTT ataupun juga main game. Ya kurang lebih kayak gitu lah, ngabisin waktu aja sih sebenarnya.
Oke, sebelum aku lanjutin, ini tadi banyak yang komen. Kak Dion mukanya ini apa layarnya agak digeser dikit, agak tutupan komen. Oh iya. Nah, sip. Ah, Sip, 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 sip. Oke. Ini fans-fans beratnya nih, pengen ngelihat wajahnya Kak Dion. baiklah, siap. Baiklah, Ini sudah geser siapa ya sih? kayaknya. Halo, kenalan dulu nih. Ii Prince Caki. Halo, kenalan dulu. Belum kenal sama saya namanya Dion, seorang aktor, presenter, model juga gitu. Halo, Iip. Iya, benar. Nah, ini pas banget ya topik hari ini tuh bukan aktor biasa karena kita nih tahu nih Kak Dion tuh memang multitalenta banget ya. Jadi kan awalnya model ya Kak Dion ya. Iya, iya. Nah, awalnya model, kemudian pemain sinetron gitu ya. Betul. Pemain sinetron, kemudian main film. Terus kemudian fotografer gitu ya. Bisa Dan dibilang gitu. kenapa? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Kemudian juga terjun juga di dunia kuliner. Nah, sebenarnya mana nih yang paling mendeskripsikan Kak Dion Wiyoko? Mau dibilang apa? Aktor kah atau apa nih? Ya sebenarnya sih kalau deskripsi dari profesi sih memang utamanya sebagai aktor ya gitu. Tapi memang Oke. dalam perjalanan waktu kan memang setelah menjalani acting, terus juga banyak Mhm. traveling dan lain-lain, akhirnya kan menemukan hal-hal yang baru yang akhirnya tuh enjoy juga gitu. Seperti yang Mhm. tadi dibilang hobi fotografi juga, terus habis itu juga mencoba untuk bisnis kuliner gitu. Jadi Ya. sebenarnya sih itu semua kan bagaimana caranya untuk mengembangkan kreativitas, terus juga mencoba tantangan baru juga gitu, terus juga Ya. mencari networking juga gitu. Banyak hal sih yang positif untuk dijalani gitu. Kemarin itu banyak yang penasaran juga kan Kak Dion ini kan banyak talentanya gitu ya. Ya. Penasaran nih, cita-citanya emangnya apa sih Kak Dion? Sebenarnya ya waktu gue SMA itu, gue tuh pas penjurusan tuh ambil IPA. Ambil IPA tuh Oke. sebenarnya tuh maunya itu ambil jurusan insinyur, teknik industri maksudnya. Oh, Iya, oke. jadi sebenarnya tujuannya adalah pengen ambil degree teknik industri. Tapi setelah menjalani penjurusan IPA, wah keteteran sekali gitu. Sampai akhirnya tuh, wah ini nggak cocok sih, nggak berasa kayak enjoy gitu. Sampai akhirnya, Mhm. oke setelah lulus SMA, akhirnya nyoba lagi ke ambil jurusan ekonomi manajemen, Mhm. berpikiran memang pengen bisnis, pengen jadi ya mungkin wira swasta ataupun kerja formal lah gitu. Tapi ternyata di luar dugaan juga gitu setelah menjalani kuliah itu dapatlah kesempatan-kesempatan baru gitu sampai akhirnya mencoba hal-hal yang baru yang seperti tadi diceritakan awal mulanya dari modeling. Mhm. Tapi pada saat nyoba modeling itu pun juga ternyata nggak semudah yang dipikirkan gitu kan. Jadi awal mulanya dari 2003 tuh, 2003 tuh dapat uh, coba panggilan casting gitu, nyobain gitu, tapi ternyata susah gitu. Sampai akhirnya di 2006 itu baru masuk ke agency modeling, baru tuh nyobain catwalk gitu, terus juga photoshoot gitu. Jadi perjalanannya lumayan panjang sih kalau misalnya diruntut karirnya. Cuman kalau ngomongin masalah cita-cita gitu, sebenarnya memang pengennya jadi pengusaha sih dari awalnya tuh. Hmm. Belum tahu sih kepikiran pengusaha apa gitu. Cuman memang karena papa waktu itu memang pekerjaannya sebagai wira swasta ya kayak paling deket aja gitu. Oke. Oke. Wow, 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 oke. Yang menarik adalah tadi awalnya tuh pengen di teknik sipil, pengen teknik Industri, industri. Oh, teknik industri. industri. Ya. Nah, itu apa yang menginspirasi gitu? Apa maksudnya kalau aku denger nih katanya kan waktu sekolah nih sebenarnya ini ya remaja-remajanya nakal gitu ya. Iya. Nah, itu kok kok bisa gitu? Kepengen kepengen jadi aku mau terjun ke teknik industri gitu dan padahal apa kalau denger cita-citanya yang Kadion yang pernah di interview sebelumnya itu kayak aku tuh nakal banget loh waktu sekolah gitu. Nggak tahu ya waktu itu sih karena sebenarnya sih kalau nakalnya banget tuh waktu SD sih gitu. Jadi waktu udah pindah ke Tangerang, dimulai
SMP kelas 1, Mhm. itu tuh lumayan bisa 180 derajat tuh bisa jadi rajin banget gitu. Sampai akhirnya tuh kayak dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2 itu gue tuh sampai masuk ke top 10 gitu. Rank 10 Wah, besar terus lah gitu. Itu oke. luar biasa tuh drastis perubahannya gitu. Nah, makanya tuh sampai akhirnya di SMA kelas 2 waktu mau ambil penjurusan, gue ngerasa kayak keren deh gitu ambil jurusan teknik industri gitu. Kayak menurut gue nggak mainstream, terus menurut gue kayak mungkin bisa gitu ya, karena dari nilai gue pun juga cukup gitu untuk ngambil penjurusan itu gitu. Tapi ya ternyata pas masuk penjurusan IPA, wah itu kayak babak baru sih, kayak wah ternyata beda banget gitu ya apa yang dibayangkan gitu. Ya itu sih gitu, nggak kayak kebayang kayak pengen jadi apa, temen pengen Mhm. ngerasa kayak jurusannya keren aja gitu, pengen ambil itu, tapi ternyata pas udah masuk jurusan IPA ya udah bubar. Rencananya bubar semuanya, harus ambilnya manajemen mainstream banget gitu kan. Oh, jadi waktu kuliah ambilnya manajemen? Iya, ambil manajemen Oh, marketing. oke, oke. Nah, tadi Kak Dion cerita tuh, awal mulanya terjun pertama kali berarti ke dunia entertainment itu waktu jadi model ya? Iya, betul. Itu casting majalah bukan ya? Majalah. Iya. Wah, Oh, ini kayaknya sih surveinya udah lengkap lah. Ini mau kok kayak gini tinggal diceritain aja langsung deh. oke, nah, apa yang pertama kali bikin Kak Dion merasa aku kayaknya bisa deh ikutan casting gitu? Iya. Apa yang ngebikin atau ada dorongan dari siapa gitu yang lo ikutan dong gitu, lo ikutan dong nih casting majalah remaja gitu. Sebenarnya tuh awal mulanya kenapa gue mau ikutan kompetisi di majalah itu karena memang dari saudara sih, sama teman juga Hmm. gitu. Dan memang itu ada hal yang nggak disengaja banget gitu. Tiba-tiba gue biasanya tuh langganan majalah Hai gitu, Ya. tiba-tiba dibeliin sama ART majalah Aneka Yes gitu. Heeh. Aneka Yes pada saat itu lagi ada formulir wajah Oriental 2003 gitu. Oh. Nah, sampai akhirnya kayak ini kayak mungkin jadi pertanda gitu. Sampai akhirnya ya saudara gue pun juga menyuruh gue untuk ikutan daftar, teman gue pun juga support. Mhm. Ya sampai akhirnya juara satu gitu. Tapi juara satu itu pun juga bukan menjadi batu loncatan untuk karir gue sebagai modeling gitu, sebagai model gitu. Oke. Karena memang habis jadi juara satu itu ya cari castingnya pun juga sendiri gitu dari teman, terus coba ikutan belum bisa, coba lagi. Jadi gue pun juga mengalami satu masa yang menurut gue itu yang paling berat sih untuk sebagai pemula ya, karena gue ngerasa casting 2 tahun tuh nggak pernah diterima, itu menurut gue tuh fase-fase yang paling berat sih gitu. Dan gue Iya. tinggalnya di Tangerang ya, di BSD, dan gue Hmm. harus kuliah di Atmajaya di Sudirman. Habis itu gue casting itu banyak kan tuh daerah Kemang lah, pokoknya dari daerah-daerah Jakarta Selatan gitu. Dan gue nggak ada Ya. kendaraan ya, gue pakai Kendaraan umum. bis atau angkot ataupun ya dan lain-lain lah, pokoknya kendaraan umum. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya denger sama teman-teman yang lagi curhat gitu, kak gimana ya caranya untuk masuk ke dunia entertainment, gue tuh kemarin nyobain casting gagal gitu. Ya elah baru 2 kali aja udah ciut gitu, gue udah 2 tahun nih ngalamin gitu. Jadi ya Ya. buat teman-teman tuh jangan berpikirnya kalau mau sukses tuh instan gitu loh. Jadi semua tuh ada prosesnya, semua tuh harus ada perjuangannya gitu. Kalau Mm-mm. misalnya ada 1 orang, 2 orang yang ya cuman dalam waktu singkat langsung bisa terkenal, ya itu kan hokinya dia. Tapi kan bukan berarti kita bisa niru hokinya kayak gitu kan. Kita Ya. semua harus Ya. berjuang. Oke, wow, oke. Nah, ini ada yang nanya nih, kok 2 tahun casting itu kok bisa tahan, Kak Dion? Sebenarnya dibilang tahan sih nggak tahan-tahan juga gitu. Tapi entah gimana tuh Hmm. gue tuh kayak punya kepercayaan Persisten bahwa gitu. gue kalau bisa gue jalanin terus sedikit demi sedikit, apa yang gue perjuangkan itu gue yakin Mhm. pasti membuahkan hasil gitu ya. Gue juga bingung sih kok bisa gue tahan sih gitu dengan segala godaan dan lain-lain gitu. Tapi Mhm. ya puji Tuhannya gue bisa bertahan gitu sampai akhirnya gue sedikit demi sedikit tuh dibuka jalan. Meskipun
nggak langsung signifikan, tapi setidaknya itu ada lah gitu. Sampai akhirnya itu gue bener-bener yang apa ya, gue titik klimaks yang jenuh sama modeling tuh di tahun 2007. 2007 tuh gue juga udah akhir semester di Atmajaya gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak, duh, gue bosen nih gitu, modeling cuman gitu-gitu doang. Gue yang ya mediocre lah, kalau misalnya anak-anak bola pasti ngerti lah, kayak biasa aja gitu prestasinya. Sampai akhirnya ya gue nyoba ada interview dari bank swasta, gue coba ikutan gitu. Terus habis itu gue pun juga ikutan temen WO teman gitu, IO teman. Jadi gue ikutan jadi runner di event organizer gitu. Oh, sempet Nyoba-nyoba kayak gitu hal-hal juga. yang baru sih. Kenapa? Sempet seperti itu juga. Sempet Sempet. apa? Wow. Ini Iya, jadi kayak belum pernah ketahuan nih. iya, jadi soalnya karena waktu itu setelah jalanin modeling tuh 3 tahunan, gue ngerasa mentok gitu ya, kayak apa ya, kok nggak ada prestasi yang membanggakan banget gitu. Ya akhirnya gue nyoba gitu, gue pengen mendapatkan penghasilan tambahan lagi gitu, yang akhirnya diajak teman gitu, dia punya IO, dia punya WO, gue coba ikutan jadi runner gitu. Terus habis itu baru tuh gue ikutan interview di bank swasta. Tapi pada saat itu memang apa ya, kayak batin gue tuh masih nggak bisa nerima kalau gue kerja formal di kantor gitu. Sampai akhirnya gue meskipun diterima, tapi gue kayak gue tetap coba deh, gue mau berjuang lagi gitu di dunia entertainment gitu. Sampai akhirnya gue kenal lah sama manajer gue ini sampai saat ini, Sulung Landung gitu. Jadi dialah yang membukakan jalan buat karir gue di dunia entertainment. Puji Tuhannya memang selaras juga, satu visi dan satu misi. Gue berhubungan sama manajer gue pun juga sangat baik gitu, sampai akhirnya ya bisa berjalan. Gue itu dari 2008 sama Sulung, jadi udah 12 tahun. Iya, gila, 12 tahun. Iya. Gila sih. Kurang lebih kayak gitu sih perjalanan karir gue dari kuliah sampai akhirnya hari ini gitu. Kalau berkesan sih banyak ya. Cuma nih kalau aneh-aneh, kalau ngomongin mistis nggak ada sih. Gue sih Gak ada ya? gue terlalu cuek mungkin orangnya, tapi gue amit-amit juga. Gue bukan nggak percaya, tapi gue tidak ingin mencari.